Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur inilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenankanlah kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teks anekdotes untuk kelas 10 tingkatan SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Kelompok 10 beranggotakan 1. Muhammad Sidra Tahta, 2. Yusuf Tanjung Nugraha, dan 3. Saya Sri Kukuh Prasetyo. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yakni terkait pengertian dari teks anekdot. Pengertian secara umum bahwa teks anekdot adalah teks yang berisi lucu berdasarkan realita dan biasanya terdapat makna sindiran. Tapi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai teks anekdot. Selanjutnya, berdasarkan pengertian menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya teks anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Teks anekdot tidak memberikan detail cerita, sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka pendek. Anekdot bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Yang poin C, pengertian teks anekdot menurut para ahli yaitu Mayora dan kawan-kawan, bahwa berpendapat teks anekdot adalah teks cerita yang bersifat lucu dan bertujuan untuk menyindir seseorang atau kebiasaan buruk. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sidra Tahta. Silakan. Ciri-ciri anekdot. Yang pertama, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Dan yang kedua, teks anekdot memiliki sifat yang menggelitik sebab mampu membuat para pembaca atau pendengarnya merasa terhibur dengan kelucuan dalam teks. 3. Bersifat sindiran alami namun tidak menyakiti. 4. Biasanya mengenai tokoh penting. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6. Cerita yang disajikan hampir sama dengan dongeng. 7. Anekdot dengan tradisi perumpamaan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat, pandangan, kritik, aspirasi yang positif ke publik. Struktur teks anekdot yang terdasar dari 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Krisis, 4. Reaksi, dan yang terakhir koda. Demikian ciri-ciri dan struktur teks anekdot. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan dari teks anekdot yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf Tanjung Nugroho. Silakan. Apakah suara sudah dapat didengarkan? Putus-putus Mas, mungkin bisa
Dimatikan saja kameranya. Ya, sudah saya matikan. Kalau sekarang Hilang, Mas. Coba bisa diulangi. halo, Bisa, Mas. sudah jelas? Jelas, Mas. Silakan. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi dalam suatu teks itu memiliki sebuah ciri khas dalam kebahasaannya. Salah satunya ya teks anekdot. Yang pertama ada kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Hal ini tindakan tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Jadi terkait dengan unsur batinnya. Yang ketiga adalah konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya seperti demikian, oleh karena itu, maka, dan juga sehingga. Yang keempat, adanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan atau larangan. Yang kelima adalah kalimat seru. Kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Yang keenam adalah konjungsi temporal. Kalau tadi di atas ada konjungsi sebab akibat, maka yang keenam ini ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi ini bermakna kronologis atau temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, atau lalu. Jadi konjungsi ini menghubungkan kronologis dengan kata-kata seperti contoh berikut. Yang ketujuh adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat retoris di sini dapat juga sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Oke, slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh dari teks anekdot. Kalau di atas tadi juga sudah dibahas terkait struktur, maka di sini dapat terlihat lebih jelas dalam sebuah teks anekdot dengan judul lupa ingatan. Di suatu siang, ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Tokohnya di sini ada Raffi dan juga Agung. Yang pertama, Raffi berkata, "Agung, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan?" Agung menjawab, "Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang kan lupa." Raffi tertawa. Meski lucu, tapi jawabanmu salah. Agung, kursi apa ya? Raffi, jawabnya adalah kursi DPR. Agung, loh, kok begitu? Raffi, jelas, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah mereka merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Agung, oh iya betul juga. Nah, di sini dalam contoh teks anekdot mengangkat realita kehidupan nyata yang dikemas dalam sebuah teks yang lucu dan juga terdapat sindiran, akan tetapi tidak bersifat menyakiti seseorang. Oke.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 terkait teks anekdot. Selanjutnya ada sepenggal kata. Kata ini yang artinya, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlari. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkak. Tetapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus untuk bergerak. Dalam bulan puasa ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua kepada kedepannya kita selalu bersemangat dalam menjalankan perkuliahan, menjalankan aktivitas sehari-hari, dan menjalankan segala tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita semua. Mungkin demikian presentasi dari kami kelompok 10. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Banyak salah dari kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.